Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mutabiul Haq, jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3 kelas B, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat Manusia. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan materi yang bertemakan hakikat manusia, harapan hingga tujuan hidup kita sebagai manusia menurut perspektif filsafat manusia. Kali ini saya akan membicarakan hal itu, ya cukup menarik untuk kita bahas. Baik, mungkin kita akan bertanya, apa itu filsafat manusia? Patut kita ketahui, filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia yang seutuhnya. Filsafat manusia ini sendiri juga menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat, ini menjadikan manusia akan selalu bertanya kepada dirinya sendiri. Berbicara tentang manusia dalam filsafat, kita akan bertanya pastinya, untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Terkadang pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan akan selalu ada, ya selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga kelak manusia akan wafat. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Bila mana kita melihat segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi ia memiliki suatu daya untuk mengenal dunia kerohanian atau intuitif, ya dikarenakan oleh kerjasamanya yang dilakukan dengan akal atau yang kita kenal dengan dianoia, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi juga ia memiliki daya pengamatan estetis, karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Baik, patut kita ketahui bahwasanya ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Ya, bahwasanya manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri. Masing-masing pemikiran filsuf ini membahas manusia terkait dengan badan dan jiwa. Dari kacamata yang berbeda, yaitu Plato dan Socrates, mereka mempercayai bahwa jiwa dan badan adalah dua hal yang memiliki realitas yang berbeda. Dan menurutnya, esensi dari manusia adalah jiwa. Karena tubuh hanyalah media dan hakikat dari manusia adalah jiwa itu sendiri. Menurut Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous atau akal, thumos semangat, epitumia nafsu. Dan karena pengaruh nafsu ini, menurutnya jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu keterpenjaraannya dalam tubuh itu. Lalu ada pemikiran Aristoteles. Ia mencoba menjelaskan dari cara pandang berbeda bahwa keduanya adalah esensi dari manusia. Ya, bahwasanya jiwa dan tubuh adalah esensi dari manusia. Karena tubuh adalah wadah dan jiwa adalah isi. Keduanya haruslah ada untuk dikatakan sebagai manusia yang utuh. Saya melihat pandangan para filsuf ini, saya cukup setuju dengan Aristoteles tentang manusia.
Ya, manusia adalah jiwa dan raga yang satu. Keduanya tidak dapat dipisahkan, ya, karena bila jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai ruh. Dan bila mana sebaliknya, maka akan hanya bisa disebut sebagai mayat, ya, karena yang ada cuma badannya saja, cuma tubuhnya saja gitu. Jiwa itu bagaikan seorang pemimpin, ya, Rais, dan raga adalah fasilitatornya, sebuah tempat yang ditempati oleh jiwa. Sebuah jiwa akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki raga yang akan dikendalikannya. Begitupun sebaliknya, raga akan menjadi berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki jiwa yang mengendalikannya. Kesatuan antara jiwa dan raga itu merupakan wujud keutuhan seorang manusia yang sejati. Hal itu mutlak, sifatnya ya mutlak, tapi dan tidak kekal gitu. Dan pada akhirnya jiwa dan tubuh kita dihadapkan dengan keadaan realitas yang penuh dengan warna. Ya, mungkin kita sebagai manusia kita akan selalu mempunyai harapan gitu kan. Ya, harapan dalam menjalani kehidupan umumnya sudah pasti tentu kita ingin hidup dengan senang atau bahagia. Ya, apapun itu harapannya, tentu kita mendasarinya dengan keinginan senang atau bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Jika dikaitkan dengan kefilsafatan, mungkin kita bisa mengambil dengan ala hedonisme mungkin. Hemat saya mungkin hedonisme adalah gaya hidup yang mungkin cukup senang. Kesenangannya itu dengan cara berfaya-faya, cukup dengan berfaya-faya. Atau mungkin kamu bisa mengambil main metode filsafat timur, yang salah satunya mungkin adalah filsafat Cina yang kita telah pelajari di semester sebelumnya. Ya, ada salah satu filsafat di sana, yaitu Konfusianisme, ya, salah satu aliran isme filsafat di Cina yang menekankan moralitas pribadi, yang cenderung lebih berdamai dengan keadaan, kesederhanaan, dan kekeluargaan. Kongzi atau Confucius, dia adalah seorang tokoh ya yang membawa paham ini hingga dikenal ke penjuru dunia. Sebenarnya ini hanyalah sedikit opsi contoh dalam cara menjalani hidup dengan bahagia. Di luar sana mungkin banyak metode atau model yang lainnya. Nah, dengan adanya harapan ini, manusia akan sedikit lebih mudah untuk menepi menuju tujuan hidup mereka, karena hal ini adalah jalan untuk menuju tujuan hidup. Adapun kita sebagai muslim mungkin ya, tujuan hidup kita tidak jauh, tidak lain adalah kembali kepada Ilahi Robbi, Sang Pencipta kita. Tujuan kita ingin masuknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tujuan hidup gitu kan, yang barusan kita bicarakan? Tujuan hidup adalah apa yang seorang merencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda-beda satu sama lain tentunya. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang rekan-rekan miliki. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seorang yang memiliki tujuan hidup tentunya ya, adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupannya. Dalam masyarakat modern ini ya, kita melihat individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kehidupan, ya, menuju kehidupan yang bahagia gitu. Nyatanya tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan gitu. Belum tentu gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tujuan hidup itu yang barusan kita
perbincangkan. Ya, tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Ya, tujuan hidup tentu akan berbeda dari satu individu dan individu lain, gitu kan. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang rekan-rekan miliki. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli sendiri adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern ini, kita bisa melihat individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kehidupan yang berbahagia, gitu kan. Nyatanya tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tujuan hidup berupa quotes-quotes yang mereka baca, entah itu di media sosial ataupun di buku-buku yang mereka baca. Ya, mungkin selama ini itulah yang mereka inginkan, gitu kan, yang mereka baca, gitu kan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa sih manusia hidup, untuk apa sih tujuan hidup manusia, apa tujuan hidup kita, gitu kan. Mungkin kita bisa mengambil salah satu contoh hidup tujuan diri sendiri adalah mungkin saya ingin menjadi seorang direktur di suatu lembaga kependidikan tertentu 5 tahun ke depan. Ya, itu bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah, meskipun orang-orang ya yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan, bahkan kebanyakan merasa tertekan. Namun setidaknya tujuan hidup akan membuat kita semakin terdorong dengan giroh semangat. Ya, kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia, namun tujuan hidup adalah suatu yang bermanfaat, adalah sesuatu yang terhormat, gitu kan. Dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Mungkin kita pernah mendengar pepatah kalam Buya Hamka yang berbunyi, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kera pun juga bekerja. Maka jadilah pembeda daripada makhluk Allah yang lainnya, karena kita telah diberi kelebihan berupa rasio berpikir yang hanya dianugerahkan kepada kita selaku manusia. Maka hendaklah kita bersyukur dengan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya tujuan ini, itu kan tujuan hidup kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada benarnya mungkin itu langsung dari Allah, bila ada salahnya itu murni dari kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.